Kita ke informasi sidang etik Verdi Sambo yang digelar hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya sidang etik atas Irjen Sambo, kami sudah terhubung dengan produser lapangan Putri Demes dari Kompleks Mabes Polri, Jakarta. Ya, selamat siang Demes. Bagaimana jalannya sidang dan apa yang menarik dari sidang pada hari ini? Ya, selamat siang, Beni. Untuk sidang kode etik profesi Polri atau KEPP yang dijalani oleh mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo sudah berlangsung pukul 9 tadi pagi hingga saat ini sudah lebih dari 5 jam. Namun kami belum mengetahui bagaimana proses dan kemudian apakah sudah didapatkan hasil dari sidang hari ini. Karena sidang etik pada hari ini dilakukan secara tertutup, Beni. Dan untuk awak media hanya bisa menunggu dari luar dan menunggu apakah hasil keputusannya. Namun dalam sidang hari ini memang langsung didatangi oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan juga selain Verdi Sambo juga didatangi oleh berbagai saksi. Tadi yang datang bersamaan dengan Irjen Pol Verdi Sambo adalah 5 saksi yang berasal dari mantan divisi Propam dan sudah dilakukan penempatan khusus atau ditahan di rutan Brimob. Yakni ada mantan Karo Paminal, kemudian mantan Karo Provos, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, kemudian mantan Kaden A Biro Paminal, dan juga mantan Kabak Kakum Provos Div Propam. Dan 5 saksi ini tadi datang bersamaan dengan Verdi Sambo, yaitu sekitar pukul 7.30 tadi pagi, Beni. Dan mereka menjalani terlebih dahulu uji formil, artinya mereka memeriksa data-data dan juga kemudian screening kesehatan sebelum akhirnya dilakukan sidang untuk mendalami material. Yaitu sidang hari ini yang dilakukan adalah terlebih untuk menilai mengenai etika ataupun mengenai keprofesionalan bagaimana Verdi Sambo melakukan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Dan terkait hal ini tentu saja juga berkaitan dengan bagaimana kasus pembunuhan berencana dari Brigadir J. Dan dari kasus tersebut Verdi Sambo mengalami beberapa poin yang kemudian dilakukan pengujian pada hari ini, yaitu mengenai olah TKP di Duren 3 pada saat kejadian. Kemudian Verdi Sambo juga diduga melakukan pembuatan skenario mengenai soal baku tembak, kemudian juga pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istrinya yang kemudian sampai hari ini tidak ditemui bukti terkait 2 hal tersebut. Dan juga yang terlebih lagi adalah bahwa Verdi Sambo juga terjerat pasal pidana mengenai pembunuhan berencana, yakni lebih tepatnya adalah pasal 340 KUHP. Dari pelanggaran-pelanggaran inilah yang kemudian nanti akan dinilai di dalam sidang etik pada hari ini. Selain dari 5 saksi yang sudah saya sebutkan tadi, Beni, ada 10 saksi lainnya yang kemudian menyusul dan hadir juga di dalam sidang hari ini dari berbagai pihak. Dan ini adalah pihak dari Patsus yang ditahan di rutan Provos, ada 5 orang. Kemudian ada saksi dari Patsus yang dari Barreskrim, rutan Barreskrim, yakni ada RR atau Bribka Riki, kemudian ada KM Kuat Maruf, dan juga terlebih ada RE atau Barada Richard Eliezer atau Barada E yang hadir tapi melalui sambungan online atau melalui Zoom. Dan kemudian ada 2 saksi lain yang juga hadir di luar Patsus, sehingga mereka totalnya ada 15 saksi yang hadir pada hari ini, Beni. Ya, baik Putri. Lalu bagaimana dengan Anda sudah ada di sana dan mungkin sidang belum akan berakhir dalam mungkin 5 jam ke depan. Lalu apa yang akan menjadi pertimbangan dari sidang untuk merekomendasikan IPTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi Verdi Sambo, Putri? Ya, Beni, setelah 5 jam berlangsung, memang sampai saat ini belum diketahui bagaimana proses ataupun didapat hasilnya. Namun tadi pagi sudah dikonfirmasi oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Kadif Humas Polri bahwa sidang etik hari ini akan ditentukan dan selesai pada hari ini. Jadi hanya 1 hari saja sidangnya dengan 1 orang yang diperiksa dalam sidang ini, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Sementara dari anggota kepolisian lainnya yang juga terlibat di dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini memang hadir, namun mereka hanya sebagai saksi. Terkait dengan hal-hal apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan, ini memang
ada beberapa hal yang kemudian bisa dihasilkan di dalam sidang etik seperti ini, Beni. Yakni kalau mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebenarnya ada 2 jenis sanksi yang bisa diberikan, yakni ada sanksi etika terkait dengan pembinaan dan juga sanksi administratif, yaitu bisa bersifat mutasi yang bersifat demosi, kemudian penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan pendidikan. Dan yang paling berat nantinya akan ada juga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun kami juga masih menunggu, Beni, apa sebenarnya hasil dari sidang pada hari ini. Walaupun memang kemarin Irjen Pol Verdi Sambo sempat mengeluarkan surat pengunduran diri. Namun sidang hari ini tetap berlangsung dan surat pengunduran diri tersebut tidak berkaitan dengan hasil sidang pada hari ini, Beni. Ya, Putri, kita terus tunggu bagaimana hasil nanti terkait sidang kode etik bagi Verdi Sambo. Terima kasih, Putri Demes. Selamat bertugas kembali. Sudah penyandang status tersangka sejak 19 Agustus lalu, nyatanya tidak membuat Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, ditahan. Putri malah memberikan surat sakit atau izin istirahat kepada kepolisian sehingga kini keberadaannya menjadi pertanyaan. Kita simak bersama laporan khas redaksi. Teka-teki pembunuhan Brigadir Yosua masih belum kunjung terungkap. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pada 8 Juli lalu, Putri Chandrawati atau PC dipastikan berada di TKP pembunuhan Brigadir Yosua, yakni di Rumah Dinas Polri Duren 3. 1 hari pasca kejadian, PC kemudian membuat laporan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. 4 hari berselang atau pada 13 Juli, PC mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Drama demi mendapatkan informasi dari PC masih terus bergulir. 16 Juli ketika Komnas Perempuan menemui PC di kediamannya, PC enggan memberi keterangan dengan alasan trauma. Hal serupa juga terjadi kala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemui PC di rumah pribadinya pada 9 Agustus. Padahal pada 7 Agustus PC sempat muncul ke hadapan publik ketika hendak membesuk suaminya di Makobrimob dan memohon dukungan untuk keluarganya. Lika-liku lihai Putri Chandrawati yang terus berupaya menghindari tanda tanya dan sorot media berujung pada penetapannya sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022. Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, PC belum ditahan dengan alasan sakit. Hari ini bertepatan dengan sidang kode etik Irjen Verdi Sambo. PC awalnya juga diagendakan untuk diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Ia dinilai menjadi satu-satunya kunci yang mengetahui latar belakang dan pemicu pembunuhan Yosua. Hingga kini, keberadaan dari Putri Chandrawati pasca ditetapkan sebagai seorang tersangka masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, apabila kita berbicara soal kediaman pribadi dari Sambo dan PC yang berada di Jalan Saguling saat ini masih terpantau sepi atau minim akan aktivitas. Kendati demikian, penjagaan dari pihak keamanan pribadi dari keluarga masih terus dilakukan sehingga kami tidak bisa mendekat kediaman dari Sambo dan Putri Chandrawati. Namun apabila kita berbicara soal seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya orang yang bersangkutan itu sudah ditahan oleh pihak berwajib. Namun kini yang jadi pertanyaan, apakah wajar apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari adanya pembunuhan berencana yang dikenakan hukuman lebih dari 5 tahun malah tidak ditahan hingga saat ini? Pihak kepolisian menyebut sudah 3 kali PC diperiksa penyidik. Namun sejauh ini pihaknya tidak pernah mau memberikan keterangan baik kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Komnas HAM. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum dari PC seolah ikut bungkam dan sulit untuk memberikan pernyataan. Namun pada tanggal 19 Agustus 2022, tim CNN Indonesia berhasil menerima pesan singkat pernyataan dari Arman Hanis sebagai berikut.
penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami Ibu PC sebagai tersangka. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan. Besok, Jumat 26 Agustus, PC akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai seorang tersangka. Dalam hal ini, kita, masyarakat, sangat menantikan adanya kejujuran dan hasil dari pemeriksaan esok hari. Clarissa Aradia, Warsa, Jakarta.